Saudara, sebelum kita memasuki ibadah Sabtu Sunyi pada malam hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kasih, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengosongkan hati kami untuk kami bersama-sama menghayati, merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, sentuhan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Sabtu Sunyi ini, kita akan menghayati akan kasih Tuhan dengan segala keheningan kita. Kita mengosongkan hati kita, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Ibadah pada malam hari ini kita akan laksanakan secara mengalir. Kita merasakan setiap puji-pujian yang kita pujikan dan kita hayati. Setiap puji-pujian yang kita pujikan. Kita akan menaikkan bersama-sama doa kita di bawah salib Kristus. Memohon setiap berkat Tuhan, rengkuhan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap pujian akan kita pujikan sebanyak 3 kali. Dan mari saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita. Kita mengheningkan hati kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. Pujilah semua bangsa, puji
Mazmur 31 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan ayat 15 sampai yang ke-16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, dan aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan tenang. Hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan tenang. Hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan tenang. Pembacaan Injil terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia.
Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Sudah layakkah aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia fana. Sangat terbatas di dalam menjaga pengharapan. Akan tetapi bukan sebuah alasan di dalam kefanaan akhirnya membawa manusia menjadi hilang pengharapan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam perjuangan kasih-Nya, Ia rela melakukan yang terbaik bagi manusia.
Ia rela mengorbankan dirinya. Ia rela mati demi kita manusia yang berdosa. Bahkan Dia memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Dia memberikan sukacita yang baru di dalam kehidupan kita. Itulah kasih Tuhan. Itulah pengorbanan Tuhan bagi kita. Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah waktu bagi kita untuk berjaga, tenang, dan berdoa. Sabtu Sunyi adalah waktu kita untuk berjaga di dalam iman kita. Tenang di dalam pengharapan kita. Dan pastinya berdoa dengan setia. Sabtu Sunyi memberikan bagi kita ruang kosong di dalam hati kita untuk kita kembali merasakan sentuhan Tuhan. Untuk kita kembali merasakan kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan, kesendirian Tuhan demi kita, manusia yang berdosa. Lalu pertanyaannya, setelah kita tahu bahwa Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, telah mati bagi kita, apakah hidup kita sudah layak di hadapannya? Apakah hidup kita selama ini di dunia yang kita sebut sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah layak di hadapannya? Atau kita masih sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, dengan segala ketakutannya, dengan segala kegelisahannya, dan bahkan mereka hilang pengharapan ketika mereka menunggu Yesus yang sudah mati di kubur Yesus. Apakah kita masih sama dengan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya? Yang sering khawatir, sering hilang pengharapan di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita sering berkata, Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya tidak sanggup melanjutkan kehidupan saya, pergumulan saya luar biasa, saya tidak mampu. Lalu kita menyerah dengan kehidupan. Atau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, besok saya makan apa? Uang saya pas-pasan. Keluarga saya akan makan apa nanti? Atau mungkin kita khawatir dengan masa depan kita. Bagaimana dengan masa depan saya nanti, Tuhan?
saya menyerah dengan kehidupan ini. Kalau itu benar terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita meragukan kuasa Allah. Lalu pertanyaannya, kalau pertanyaan itu masih sering muncul dalam kehidupan kita, sudah layakkah kita disebut anak-anak Allah? Atau mungkin kita seperti imam-imam, seperti orang Farisi yang hanya mencari popularitas sendiri, yang hanya mencari kekuasaannya untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Saya tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Yang penting, saya bahagia. Yang penting hidup saya kecukupan, yang penting saya sejahtera. Saya tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kalau itu masih terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita bisa disebut anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, disebut layak di hadapan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, pada Sabtu Sunyi ini, kita kembali diingatkan untuk melihat kembali diri kita, melihat kembali hati kita, sejauh mana hidup kita ini layak disebut anak-anak Tuhan. Bagaimana kita melanjutkan kehidupan ini? Apakah sudah penuh dengan pengharapan, tidak meragukan kuasa Tuhan, dan terlebih mau peduli dengan sesama kita? Renungkanlah dan rasakanlah. Bersama kami
dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Bapa. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Bapa. Aku serahkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat
Ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia, meneladani kasih-Mu dengan menanggalkan segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi bagian akan kebangkitan. Kami mengimani ya Tuhan, sebagaimana Engkau mati bagi kami semua. Engkau bangkit bagi kami semua. Dan Engkau melayakkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Pujilah namanya.
Yesus.